يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu rahasia Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki manusia setelahnya. Kita akan ngaji tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kerajaannya? Nah, salah satunya adalah lewat doa. Nabi Sulaiman itu dapat kerajaan yang luar biasa. Selain memang warisan dari orang tuanya, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu kan juga raja yang soleh, nabi, rasul, juga raja, diwariskan kepada putranya, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kerajaan Nabi Sulaiman mengalahkan kerajaan ayahnya. Gimana caranya Nabi Sulaiman alaihissalam dapat kerajaan yang luar biasa? Kalau dengan kesolehannya udah tentu namanya juga Nabi dan Rasul. Tapi yang menarik adalah apa yang disebutkan di surat Shad ayat 35. Ya. Kalau kita baca, nanti yang pegang Al-Quran di rumah, surat Shad ayat 35. Di situ ada satu penjelasan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kekuasaan yang enggak dimiliki oleh raja-raja yang lain. Kalau punya senjata, raja yang lain juga punya senjata. Punya kendaraan, raja yang lain juga punya kendaraan. Kalau punya pasukan, raja yang lain juga punya pasukan. Kalau punya istana, raja yang lain juga punya istana. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam punya kekuasaan yang mana orang lain enggak akan dapat. Yang lain enggak akan punya. Apa itu? Di antaranya angin nurut di perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya mau nanya sekarang, ada enggak presiden yang bisa merintah angin? Cari dari mulai barat sampai timur, utara, selatan. Ada enggak? Enggak ada. Kemudian seluruh jin nurut sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin yang lemah sampai jin yang paling kuat. Ada enggak sekarang misalnya ya, presiden Amerika, presiden Rusia, presiden manapun, negara manapun, kumpul jadi satu. Terus masing-masing merintah jin gitu. Kira-kira seluruh jin akan nurut enggak? Ada yang nurut, ada yang tidak. Karena jin juga punya partai. Ya karena jin kan juga serawung bareng manusia. Ikut bisik-bisik juga itu jin. Tapi enggak semuanya bisa nurut. Berkelompok-kelompok. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Jin muslim pun juga ada yang usil, namanya juga jin. Ya, perilakunya sama seperti manusia. Tapi kalau berhadapan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, jin model apapun nurut, tunduk. Ya, enggak ada yang bisa berpaling dari perintahnya Nabi Sulaiman
alaihi salam. Di surat Shad ayat yang ke-35 itu berdoa, ayat yang 36 itu Allah jelaskan, dan 37 bagaimana Allah memberikan keistimewaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti coba dilihat yang mana angin ditundukkan, kemudian jin-jin ya juga dijadikan. Nah, bagaimana mendapatkannya? Ternyata sangat menarik. Cara mendapatkannya adalah dengan membaca doa. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nah, ini mestinya kalau yang pengen jadi presiden atau pengen jadi gubernur atau pengen jadi wali kota atau pengen jadi legislatif ya, mau jadi lurah, mau jadi camat, ini ngamalkan zikir ini bagus. Kamu mau jadi? Loh, kok senyum-senyum saja, Pak? Yo pengen toh jadi orang yang sukses, boleh atau enggak boleh? Boleh. Untuk kebaikan umat manusia. Salah satu wiridnya ini, Rabbighfirli, ya ini baca. Siapa tahu nanti kita kena barokahnya doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena kalau urusannya kerajaan yo niru rojo, urusannya al-fulusu niru siapa? Ya ulama-ulama yang memang ahli dalam berniaga seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kalau urusannya kekuatan niru Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi Musa alaihi salam ya, yang memang punya kekuatan fisik. Kalau urusannya siasat ya, politik dan kerajaan juga bisa niru Nabi Yusuf alaihi salam yang menjadi perdana menteri yang bijaksana. Masing-masing rasul itu punya keahlian sendiri-sendiri. Tapi saya nggak akan bahas itu. Yang mau saya bahas doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini kan musim pilpres ya. Nah, pilpres sama pil apa itu? Pilihan legislatif ya. Siapa tahu nanti ada calon-calon presiden yang dengarkan ini atau calon-calon DPR MPR ya, ada pilihan nanti itu. Saya juga nggak paham. Siapa tahu ya, ngamalkan ini kan lumayan, saya dapat ganjaran. Namanya juga baca zikir. Nah, siapa tahu kalau di sini ada pengen jadi menggantikan direkturnya ya. Mungkin mandang Pak Direktur sudah kelihatannya kurang ya, dibanding dirimu mungkin kamu bisa lebih hebat. Siapa tahu kamu mau nyalonkan jadi direktur pengganti di suatu perusahaan. Nah, wiridnya apa gitu ya? Wiridnya apa nih? Mau atau enggak mau? Oh, ini kok mental enggak? Jadi mental direktur atau mental karyawan sejati? Ya kita ini semua kan juga karyawan, direktur juga karyawan. Tapi kalau direktur kan enak, cukup gelarnya DKT, daya kongkon tinggi. Dudang-duding ya. DKT, daya kongkon tinggi. Kamu sana ini ciri-ciri direktur. Yang mirip direktur itu cuma satu. Ya bahkan direktur kalah sama dia. Ya, direktur kalah sama dia. Siapa itu? Tukang parkir. Oh, tukang parkir itu kalau kita ngeyel mesti kalah ya. Prit. Kanan, mesti nurut. Di dalamnya mau ada gubernur, dalamnya ada siapa sama tukang parkir, nurut. Maka enaknya kamu jadi siapa? Direktur atau tukang parkir? Lawang pesawat yang besar aja sama tukang parkir pesawat nurut. Betul enggak? Iya. Masing-masing dikasih keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini musimnya musim pilpres, ya musim pilpres yang ngajinya urusan kekuasaan. Ya, kekuasaan. Jadi ada nabi yang juga raja. Nabi juga raja. Tapi bagaimana cara meraih kekuasaannya itu? Nah, ini dijelaskan sama Al-Qur'an. Ya dijelaskan. Nabi Sulaiman mau dapat kekuasaan, caranya dengan diantaranya berdoa. Sementara kadang kita ini mau dapat kekuasaan apapun itu, entah kekuasaan dalam politik, kekuasaan dalam perusahaan, ya kerja, atau mungkin kekuasaan di rumah tangga, jadi suami kok selalu nggak bisa ngatur istri, kalah sama istri sehingga nggak bisa menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak kok takut sama
anak ini, bapak kok suruh ngasih tahu anak, bapaknya takut sama anak, nggak ada wibawanya. Lah gimana caranya kita bisa jadi pemimpin yang berwibawa, bisa menjalankan aturannya Allah Subhanahu wa taala? Kita tiru, amati, tiru, plek. Salah satunya tiru Nabi Sulaiman alaihi salam. Perlu dijelaskan atau udah cukup? Yakin? Dalam surat Shad ayat 35 itu udah diajarkan doa. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli. Tapi enggak langsung begitu. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam? Allah Ta'ala wahyukan, qala rabbi ghafirli wa habli mulka. Sampai akhir ayat. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah aku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di, innaka antal wahhab. Yang pertama yang dilakukan doa. Ad-doa silahul mu'min. Sabda Nabi Muhammad SAW, doa itu senjatanya seorang mukmin. Jadi mukmin itu tidak mengandalkan senjata, yang diandalkan adalah doa. Senjata bisa macet, roket bisa salah sasaran, iya, peluru bisa berbelok, pistol tembak dipencet-pencet bisa enggak jalan. Tapi kalau Allah yang melakukan, kun fayakun. Doa artinya minta sama Allah. Ya, mengharap hanya kepada Allah. Semua perencanaan kalau dihadapkan dengan kuasanya Allah selesai. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Angin nurutnya sama Allah. Api nurutnya sama Allah. Api digunakan Namrud untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu nabi mau dibunuh pakai api, yang apinya itu besarnya sealun-alun. Ya, yang terbang 1 mil, burung di atasnya 1,5 kilo terbakar. Saking besarnya api. Itu direncanakan untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud dengan kekuatan api yang luar biasa. Maka Namrud pun berencana membunuh Nabi Ibrahim. Itu bukti kalau Namrud itu ragu bisa membunuh Nabi atau tidak. Makanya sampai dibuat api yang besarnya luar biasa. Maka Allah SWT yang punya api, karena Allah Tuhannya. Nah, cukup nyantai. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya disuruh nurut sama Allah. Api, kamu kali ini jadi dingin ya, tapi yang nyelamatin. Bukan dingin yang buat orang kaku, bukan dingin yang membuat orang membeku. Dingin ya, bardan wa salaman, yang menyelamatkan. Tapi yang lain jangan dikasih dinginmu yang menyelamatkan, khusus ala Ibrahim, buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lain biar tetap kepanasan. Nabi Ibrahim dapat hawa sejuk yang menyelamatkan. Maka api tetap membakar, bukan enggak membakar, apinya tetap membakar. Tapi Nabi Ibrahim seperti dalam ruangan ber-AC dengan suhu yang sesuai dengan tubuh dan menyehatkan, tidak bawa penyakit. Sehingga keluar itu setelah 7 hari segernya luar biasa. Diinterview, diwawancarai oleh malaikat Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, bagaimana kondisimu dalam kobaran api Namrud? Jawabannya, saya tidak pernah merasakan kenikmatan yang melebihi di dalam kobaran api itu. Segernya luar biasa. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang beriman betul, ad-doa silahul mu'min. Mu'min itu yang diandalkan doa. Bukan enggak usaha, usaha ya usaha. Tapi andalannya adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengandalkan doa. Tapi dalam doa itu ada adabnya. Dalam doa itu ada caranya. Biar doa itu cespleng kalau bahasa kita. Ya, doanya itu langsung mustajab. Ya, doanya langsung kabul. Ada caranya. Caranya apa? Ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Sebelum kamu minta, ya ada unggah-ungguhnya, ada kulon-wunnya,
ada sopan santunnya. Dan itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berkata bukan Rabbi habli mulka, ya Allah beri aku kerajaan, enggak. Tapi beliau berkata Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku ya. Minta ampun dulu, minta maaf dulu. Bukan ujuk-ujuk langsung jaluk. Ya, bukan langsung minta. Meskipun Allah berkata dalam wahyunya, ud'uni astajib lakum, minta sama aku beri. Betul atau betul? Minta aku beri. Ya, manggil aku jawab. Kita bilang ya Rabb, ya Allah. Allah bilang labbaik abdi. Ada apa hambaku? Silahkan kamu minta. Tetapi untuk dijawab, ya untuk dijawab ada adabnya, ada sopan santunnya. Salah satu yang membuat doa kita itu enggak nembus langit adalah dosa. Adzunub. Dosa itu menghambatnya. Dosa itu menghambat. Seperti kalau ada yang namanya pengacau sinyal. Ya, dalam satu ruangan kalau kita pengen orang enggak bisa pakai handphone, pakai saja alat pengacau sinyal. Klik, ya sinyalnya mati semua. Ya sinyalnya mati semua. Enggak ada sinyal yang bisa dipakai sehingga handphone tidak berfungsi. Lah ada itu pengacau sinyal doa. Sehingga doa itu enggak naik. Apa itu? Adzunub, dosa. Nah, sementara kita ini jujur mawon. Ya, sejujur-jujurnya. Kira-kira satu hari produksi dosa berapa banyak? Banyak atau dikit? Banyak kita produksi dosa. Tapi kalau kita minta sama Allah, minta ampun dulu atau langsung gerusa-gerusu? Sepertinya kita enggak punya dosa langsung minta, enggak punya dosa langsung minta. Meskipun Allah Maha mengabulkan, tapi sopan santunnya kita ya kula nuwun, ya unggah-ungguh, ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Di situ ada pelajaran at-takhalli. Ya, takhalli. Manusia itu kalau mau naik, takhalli dulu. Takhalli itu apa? Membersihkan diri dari kotoran. Bersihkan diri dari kotoran. Wat tahalli, kemudian baru menghias dengan keindahan. Jangan mesti ada kotorannya kok pakai yang indah-indah. Nanti yang indah jadinya kok kotor. Contoh misalnya, ini gelas. Ya, kosong, anggap saja kok kosong. Mohon maaf saya pakai contoh yang agak jorok ya, mohon maaf. Di dalamnya ada air seni 1/10. Terus Ustaz Is bawa air mineral 1 botol. Gelasnya dicuci dan disucikan atau langsung airnya dituangkan? Lah kalau langsung dituangkan, cus, saya mau nanya, siapa yang mau minum? Enggak ada. Ya enggak ada. Oh, jorok ini. Oh, najisnya tambah banyak. Tapi kalau tahu ada kotoran, mohon maaf saya ambil contoh air seni biar kroso reget betul itu ya. Itu dicuci dulu, nyucinya enggak sembarangan, dicuci, disucikan, dicuci, disabuni, itu masih kroso. Apa ada gelas yang lain enggak kira-kira ya? Ada gelas yang lain enggak gitu. Kita enggak akan sembarangan tuangkan air ke dalam gelas yang kotor atau sudah dicuci sekalipun, kalau kita tahu itu kotoran aslinya, mesti ya kepikiran, betul. Makanya at-takhalli itu langkah awal, bersihkan dulu sebersih-bersihnya, baru diisi. Ya baru diisi. Maka syarat jadi wali, ya syarat jadi kekasihnya Allah Ta'ala adalah at-takhalli, kosong dulu, bersih dulu. Enggak ada kotoran. Yang enggak ada kotoran. Maka dalam doa tadi diajari kosongkan dulu dosa-dosa kita, bersihkan dulu. Nabi Sulaiman enggak punya dosa, wong nabi kok. Nabi itu maksum dari segala bentuk dosa. Tapi yang namanya nabi kan semakin tinggi semakin beradab. Nabi Muhammad SAW enggak punya dosa dan mustahil berbuat dosa karena maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak mungkin gagal melindungi. Maha suci Allah dari segala bentuk kegagalan. Pasti kalau Allah yang melindungi, enggak mungkin dosa itu bisa nempel sama
Nabi. Itulah artinya ma'sum, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk perbuatan dosa. Tapi Nabi Muhammad SAW sekali duduk itu dihitung sahabat istighfarnya minimal 70 kali. Ada yang ngitung sampai 100 kali. Makanya ada sahabat yang berkata, Nabi SAW kalau duduk baca istighfar 70 kali. Ada yang bilang Nabi SAW kalau duduk baca istighfar 100 kali. Nabi, ya Rasul. Kenapa begitu? Adab di hadapan Allah Ta'ala. Merasa dirinya punya kekurangan dan kekurangan dan kekurangan. Terus membersihkan diri walaupun sudah bersih. Tuhron ala tuhrin. Kesucian di atas kesucian. Nah kita mau minta diajari untuk Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Biar apa? Biar dosanya udah bersih, baru kemudian minta wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak sepatutnya dimiliki oleh orang-orang setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau, anta, sudah engkau, innaka pakai taukid, kemudian kaf khitab, sesungguhnya engkau, dipakai lagi wahab. Innakal wahab cukup, innaka antal wahab itu penekanan yang luar biasa. Sesungguhnya kamu dan kamulah yang memang betul-betul maha memberi. Al-Wahhab. Wahab itu kalau kita tahu ada namanya wahbah. Wahbah itu menghadiahkan sesuatu, ya, memberikan sesuatu. Itu namanya wahbah. Nah, itu wahbah artinya yang diberi, ya, yang diberi itu memang tidak melakukan apapun untuk memperolehnya. Yang diberi tidak melakukan apapun untuk memperolehnya. Ini wahbah, dikasihkan begitu. Dia enggak usaha apa-apa. Nabi Sulaiman berkata pada Allah, Rabbi habli, ya Allah berikan aku wahbah. Jadi kalau usaha untuk menggapai itu enggak mampu ini. Nunduk kenangin, ya, enggak mampu. Kalau mau nundukkan seluruh jin, enggak mampu. Tapi tolong wahbah, berikan aku kemampuan itu. Wahbah, Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku. Bukan karena kemampuan, bukan karena kepandaian, bukan karena kebisaan, enggak. Murni aku enggak bisa apa-apa. Punya kerajaan, punya pasukan, tapi kalau itu lain, di luar kuasa. Karena itu habli, berikan kepadaku. Berikan kepadaku tanpa usaha. Ya, tanpa usaha, berikan kepadaku, habli. Kemudian ditutup innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau maha mampu memberikan kepada seseorang sesuatu tanpa dia memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, tanpa dia berusaha. Modalnya cuman Rabbighfirli wahabli. Modalnya cuman ngatung sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, tapi hasilnya selama-lamanya. Dan hasilnya ini kalau dipikir-pikir nggak masuk nalar. Seharusnya dia nggak mampu, seharusnya dia nggak bisa, tapi kok nyatanya gitu. Contoh, alhamdulillah 7 Agustus kita doa, 15 Agustus kita juga doa, minta sama Allah agar bangunannya berdiri, bangunannya cepat selesai, betul ya? Bahkan masih ingat kita gotong royong bersihin tanah di sana, ya. 2 bulan yang lalu, alhamdulillah dalam waktu 2 bulan 4 lantai selesai ngecor. 4 lantai selesai ngecor. Bangunnya ini sudah pengecorannya selesai, utangnya belum. Ya, tapi kan sudah luar biasa. Apa modalnya? Doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mukmin enggak pernah meremehkan doa. Doa itu andalan dan kendaraan nomor 1. Rabbighfirli, nomor 1 doa dan minta ampun dulu. Saya minta ampun dulu. Ya, setelah minta ampun baru saya minta macam-macam. Ya, karena sadar dosa saya banyak. Nah, kadang-kadang kita ini tidak kemerungsung. Langsung bismillah, alhamdulillah, sholawat, gak istighfar, langsung minta Allahumma. Setelah 5 bulan sambat, kok gak kabul-kabul ya?
Loh ya mungkin kamu kurang adab, doanya kurang adab, kurang istighfarnya. Ya kurang istighfarnya. Maka nomor satu kalau pengen sukses, takhalli, bersihkan diri dari kotoran, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dalam doa, awali setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat dengan istighfar, baru minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memintakan ampun sama orang tua, mintakan ampun sama orang tua. Kita enggak langsung, ya Allah ampuni orang tua, kok enggak? Rabbighfirli wali walidayya. Biar mintakan ampun buat orang tua ini kabul, ya kitanya yang mintakan ampun harus diampuni dulu. Rabbighfirli. Lah kalau kita udah diampuni, baru minta ampun pada Allah SWT untuk orang tua, untuk yang lain. Biar itu kabul, semuanya dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar ini kunci untuk membuka banyak hal. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Nabi Nuh, ia berkata pada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kita semua udah pahami ayat itu. Intinya kalau istighfarnya rajin, banyak, tekun, maka nanti yang menjadi kesusahannya dibereskan. Kalau butuh air dikasih air, butuh hujan dikasih hujan, butuh anak dikasih anak, butuh rezeki dikasih rezeki, butuh kerjaan dikasih perusahaan, butuh kerjaan dikasih perusahaan. Kalau butuh kerjaan dikasih kerjaan kan kurang oke ya, biasa aja. Kalau butuh kerjaan dikasih perusahaan gimana? Biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ini buat orang yang tekun istighfar, yang rajin istighfar. Makanya disuruh minta ampun dulu. Rabbighfirli wahabli. Ya Allah ampuni aku dan karuniakan kepadaku. Wahbah. Sifatnya itu dikaruniakan. Bukan bukan dicari. Ya, bukan diusahakan. Bukan, ya Allah aku udah berusaha, tolong beri. Ya Allah aku sudah melakukan semua cara, tolong kasih. Berarti yang kita andalkan apa itu? Masih kita mengandalkan cara, usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Sulaiman AS, Rabbi habli, ya Allah aku enggak bisa apa-apa, tolong kasih. Aku enggak ngapa-ngapain, tolong kasih. Manja atau enggak manja itu? Manja. Tapi punya kepercayaan yang luar biasa. Innaka antal wahhab. Karena sungguhnya engkau maha kuasa untuk memberi. Engkau maha bisa untuk memberi kepada orang yang memang gak ngapa-ngapain. Innaka antal wahhab. Contoh, mohon maaf, setiap Jumat itu sebetulnya dikasih contoh yang nyata. Dan sering kita tiap hari dapat contoh yang nyata, tapi kita gak mau mikir untuk yang begini-begini. Mikirnya yang ruwet-ruwet. Yang ruwet-ruwet dipikir. Yang begini, yang gak ruwet, kita gak memikirkannya. Tiap Jumat kau datang ke Masjid Ar-Raudhah, gak usah buat roti, gak usah buat kopi, gak usah buat air mineral, gak usah masak nasi, gak usah masak lauk, duduk manis, betul ya? Duduk manis dan gak usah cari, itu kopinya diantarkan ya, mau masuk airnya diserahkan, rotinya diserahkan, benar atau benar? Tinggal ngapain? Al-ngemplou, selesai. Selesai nampannya diserahkan, selesai makan, gak disuruh nyuci, nampannya diambil, dicucikan, betul atau betul? Betul atau betul? Nah itu pakai nyari enggak itu? Enggak. Modalnya ngapa? Duduk. Duduknya ngapa? Cari ilmu. Cari ilmu itu kan proses takhalli wa tahalli. Membersihkan dan menghias. Jadi satu, takhalli wa tahalli, bersihkan hias. Nah ini kalau kita mau minta sama Allah Ta'ala, andalkan itu. Ya Allah, aku gak iso apa-apa. Ya Allah, aku gak bisa apa-apa, aku gak mampu. Jangan pamer, belum minta udah pamer. Ya Allah, saya udah usaha ini. Ya Allah, saya udah usaha ini. Ya Allah, saya udah usaha ini. Mau minta apa pamer? Ya suruh sono dewe. Ya, gak usah pamer. Pamer boleh pamer kebaikan, gak apa-apa. Sama Allah pamer kebaikan. Ya Allah, hari ini saya udah bekti sama orang tua saya ini. Itu namanya merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamalluk katamallukil hir.
Tamallak katamallukil hir. Kalau kamu rayu, merayulah seperti kucing. Meow, meow. Ngesot sana, ngesot sini kan gitu. Udah dikasih, balik lagi. Ya, itu namanya kucing. Kalau kucing aja nggak nyerah dapat, masa kita sama kucing kalah? Ya, sama kucing kalah. Ngerayu betul. Innaka antal wahhab. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah, saya nggak mampu apa-apa ya Allah, tolong ya Allah, beri saya. Modalnya apa? Istighfar ya Allah, ampuni saya, kasih ya Allah, ampuni saya, kasih ya Allah, ampuni saya, kasih ya Allah, ampuni saya. Allahnya seneng. Ini orang nggak pamer dia punya sesuatu. Ini orang minta diurus sama aku. Ini orang aku yang diandalkan, bukan yang ada di kepalanya. Innaka antal wahhab. Hasilnya apa? Ketika Nabi Sulaiman membaca doa tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jawab dalam surat Shad ayat yang ke-36, fasakharna lahur riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kalau kita baca terjemahannya di ayat yang 36 tersebut, ya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Masya Allah ini perintah angin. Coba itu kipas angin itu muter angin ya, betul. Terus kamu bilang, hei angin yang diputar kipas angin, muter balik, nurut? Enggak. Kita yang merintah. Kalau Nabi Sulaiman yang merintah lain. Angin semuanya berhenti ya di sini. Enggak ada angin di sini. Anginnya pindah ke tempat perempuan yang kenceng di sana. Masya Allah, kenceng bu anginnya bu. Iya kipasnya loh ya. Oh itu di sana kenceng, di sini seperti nggak ada angin. Itu Nabi Sulaiman punya itu. Kekuasaan seperti itu. Modalnya apa? Rabbighfirli wahabli. Ya Allah, ampuni aku dan karuniakan kepada aku. Ya Allah, ampuni aku dan karuniakan kepada aku. Pertanyaan saya, mau ngamalkan nggak doa ini? Udah catat surat Shad ayat 35. Ya, nanti cari Shad ayat 35. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, kita niat cari barokahnya doa Nabi Sulaiman. Sambil nanti bayangkan, Allah, ini kepala perusahaan, biar aku yang menggantikannya ya Allah. Itu boleh. Ya, namanya kita jadi generasi penerus. Kan tetap nanti ada yang menggantikan. Ya, modalnya apa? Minta lah. Modal minta ini mudah. Tapi banyak orang yang enggak mau pakai modal minta. Maunya modal ruwet. Capek dulu, nanti ujung-ujungnya baru minta. Ya Allah, aku udah berusaha. Aku udah kerja pagi, siang, sore, malam. Aku udah ini, aku udah. Tapi mentok ya Allah. Ya Allahnya ngomong, ya udah, biar mentok dulu. Ya, lanjutkan zikir dan doamu. Biar ngerasakan tuh mentok. Kenapa enggak dari awal kamu ngadep? Kalau dari awal ngadep kan enak. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Butuh mobil ya Allah. Butuh rumah ya Allah. Saya akan ke pasar ya Rabb, berkati ya Allah. Jadi dia ke pasar itu sudah laporan dulu. Kalau kita enggak, ke pasar dulu, mentok dulu baru laporan. Pilih yang mana? Laporan dulu baru ke pasar, laporan dulu baru ke sawah, laporan dulu baru ke kantor, laporan dulu baru usaha maksimal. Nanti nggak akan mentok. Jadi kata mentok itu buat orang yang nggak pernah laporan, ya yang nggak rajin laporan. Tapi coba orang-orang soleh, karena hidupnya laporan terus, pagi laporan, siang laporan, sore laporan, malam laporan. Pernah mentok? Nggak ada. Mentok tuh nggak boleh buat orang soleh. Kenapa? Allahnya udah janji, ya ja'allahu makhraja. Setiap kali ketutup, Allah kasih jalan keluar. Jadi orang yang mau nutup orang soleh nggak mungkin berhasil. Udah dipepet seperti apapun bisa lolos. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja. Allah yang beri dia jalan keluar. Allah yang beri dia solusi. Nah ini cara-cara yang semacam ini kalau betul-betul kita lakukan dalam kehidupan, semuanya jadi enak. Alhamdulillah. Jadi buat siapapun yang pengen jadi pemimpin, ya pengen jadi orang yang punya kekuasaan, pengen jadi orang yang punya apa ya, ya tadi menjabat suatu jabatan yang
tinggi, tiru Nabi Sulaiman alaihissalam. Nomor 1, enggak neko-neka, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Terus wani njaluk wahabli. Biasanya orang kalau habis minta maaf itu enggak berani minta. Makanya kamu kalau habis minta maaf berani minta. Itu namanya bukan melunjak. Itu justru namanya orang yang yakin kalau permintaan maafnya dipenuhi. Contoh, kamu buat salah sama istrimu, minta maaf. Maafkan ya please, maafin ya. Ya, maafkan ya. Ya, buatkan kopi ya. Apa nih ngomong ngono kowe? Berani enggak? Please, maafkan aku. Please tolong maafkan saya, Dik. Ya, maafkan ya. Ya, maafin aku. Maafkan. Oke? Nasi goreng ya. Wani ngono awakmu. Nah itu kalau kamu begitu sama istrimu pasti seneng. Wah berarti suamiku ini pede kalau aku itu sayang sama dia. Ngono loh ya. Jajalan coba. Ya bukan jajal gawe salah, bukan ya. Jadi kalau minta maaf coba begitu, kira-kira gimana ya. Dibuatkan kopi disuntakkan apa? Dibuatkan kopi beneran ya. Wallahu a'lam. Tapi itulah Allah ngajarin, setelah kamu minta maaf berarti masalah selesai. Lanjutkan, jalin hubungan yang baik, berani minta. Itu berarti memang enggak ada apa cok sungkan-sungkanan. Allah tuh membangun relasi ya, hubungan dengan hambanya itu sedemikian hebat. Habis minta maaf, minta boleh. Mudah saya maafkan. Ya enggak pakai sungkan. Iblis aja enggak minta maaf berani minta kok. Iblis tuh enggak pakai minta maaf, bar dilaknat wani njaluk. Masa kita ini mukmin yang amal soleh, ya punya salah ya salah. Tapi kan ya salahnya ya begitu-begitu aja. Alhamdulillah enggak pakai salah sing kufur ya. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah minta maaf ya langsung diampuni, minta langsung dikasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkah dan manfaat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kerajaannya yang luar biasa, yang tak pernah satupun orang setelahnya memiliki kerajaan seperti itu. Di antara kekuasaannya adalah angin dan seluruh jin tunduk pada perintahnya. Salah satu rahasia Nabi Sulaiman mendapatkan semua itu adalah dengan doa yang termaktub dalam surat Shad ayat 35. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, di antaranya adab dalam berdoa agar qabul adalah jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Bersihkan diri dulu dari dosa yang pernah kita perbuat dengan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, dengan membaca istighfar. Karena salah satu penyebab doa kita itu tidak tembus langit adalah dosa yang kita lakukan. Dosa dapat menghambat doa kita.
Baru setelah itu kita meminta atau berdoa kepada Allah Ta'ala atas hajat-hajat yang dibutuhkan. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan cara atau adab dalam berdoa agar qabul sesuai urutannya, yaitu baca bismillah, baca hamdalah, baca sholawat dan istighfar, kemudian berdoa apa yang dikehendaki, dan hendaklah jangan tergesa dalam berdoa. Nah, bagi yang pengen jadi gubernur, wali kota, bupati, DPR, presiden, atau pengen jadi direktur, atau pengen jadi orang yang sukses, amalkanlah wirid dan doa Nabi Sulaiman ini. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dengan berharap keberkahan dari doa ini, insyaallah hajatmu akan tercapai. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.